Sedikit pembangkit tenaga listrik hampir gila, dan bahkan Yingluo tersingkir. Kegembiraan yang dibawa kepada mereka bahkan lebih tidak nyaman dibandingkan dengan anggota klan. Tentu saja, ini juga benar. Lagi pula, jika Anda memberitahu bayi merah bahwa Li Dragon Rache akan melenyapkan Yingluo dan yang lainnya di depan mereka, apa yang akan mereka lakukan? Kulit Yan Xiong sangat suram. Dia bukan adik laki-laki Yingluo, dan juga merupakan pesta raja ilahi, dan dia tidak akan dimarahi oleh bayi merah. Tapi masalahnya, jika Anda memberitahu suku Dongman bahwa dengan perlindungannya, Yingluo juga telah dimusnahkan. Ini hanya menginjak wajahnya. Wajahnya yang hilang tak kalah dengan si bayi merah. Aku tidak begitu mengerti di mana kamu memiliki keberanian. Hexiong terlihat kejam. Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting, aku akan kehilanganmu hari ini jika aku tersingkir hidup-hidup. Tanda seru. Tanda seru. Tidak membunuh orang ini adalah hal yang sangat memalukan baginya dan bayi merah. Tiba-tiba, Xiong bergerak. Pada saat itu, sayap darah menyapu langit, dan kekuatan abadi yang mengerikan membuat surga jatuh dan bumi terkoyak. Yingluo tersingkir. Meskipun dia kehilangan seluruh wajahnya, satu keuntungannya adalah dia tidak perlu lagi diganggu dan dikendalikan. Bunuh dia. Banyak pembangkit tenaga listrik juga meledak, bahkan lebih gila dari tadi. Jangan potong-potong orang-orang ini seperti Rache Dragon Rache. Merekalah yang bernasib buruk. Di kejauhan, cerpelai itu menggigil kedinginan. Hari ini semua ini cukup mengejutkan seluruh Dong. Terlebih lagi bagaimana dia menyaksikan seluruh proses. Gila. Dia hanya bisa menggunakan kegilaan untuk menggambarkan siluet ramping itu. Tapi melihat Xian Wei menyembunyikan langit dan menutupi bumi, Ming Xuayer hampir pingsan di tempat. Yingluo tersingkir, tetapi juga membangkitkan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik ini. Dan tidak seperti dendam sebelumnya terhadap klan Gunung Empat Kuno, yang sebelumnya telah berebut untuk waktu. Dan kali ini, seperti yang dikatakan Xiong, saya khawatir itu tidak akan memberi senior kesempatan untuk melenyapkannya. Namun, di hadapan immortal tekniknya yang abadi, Qin Yichen tidak hanya tidak panik, tetapi petinju itu sedikit gemetar. Itu bukan ketakutan, tapi kemarahan berdarah. Bayi-bayi yang bermasalah, waspada tidak tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertunjukan bagus, baru saja dimulai. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, bayangan naga bertahan lagi, dan mata naga itu meledak ke langit. Yan Xiong menatap matanya, tapi dia meremehkan tersenyum. Metode yang sama. 2 kali sudah cukup memalukan. Ketiga kalinya, bahkan jika Yingluo tidak ada, tetap tidak ingin mempengaruhinya. Karena, tidak peduli apakah itu inkarnasi ilusi atau nyata, dia semua akan dicabik-cabik olehnya. Mau kabur? Mimpi idiot. Raungan perkasa abadi yang agung, seperti binatang buas yang mengaum, melakukan ini untuk secara langsung menghancurkan inkarnasi fantasi itu. Tapi yang membuatnya tidak menyangka adalah orang ini tidak banyak melakukan pelarian avatar. Sepertinya kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan. Setelah Xiong berteriak, tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah merah gelap, ruang yang cepat dan hancur. Namun, Qin Yichen menatap matanya, tetapi hanya tersenyum dan mengangkat telapak tangannya sedikit. Siapa yang memberitahumu aku akan lari? Dewa memberimu satu kesempatan terakhir. Dendam mata naga telah dibersihkan, dan sekarang kita punya waktu untuk pergi. Kamu sedang mencari kematian. Tanda seru. Tanda seru. Banyak pembangkit tenaga listrik yang membunuh dengan niat gila. Jangan biarkan dia mendesak token. Tapi ketika Ziyun tersenyum dengan ganas, dia menggerakkan ototnya. Token, itu sampah yang bisa kamu gunakan. Mengaum. Raungan naga mengerang, dan melihat Ziyun menjelma jiwa Ziyun. Tentu saja, ini hanya di mata banyak pembangkit tenaga listrik. Apa yang dilihat Qin Yichen, bagaimanapun, berisi lunas yang ganas, memegang tubuh naga dan menyapu 8 kotak. Pada saat yang sama, kepala Lu Xiaolu benar-benar menumbuhkan 2 tanduk lusa, dan tanduk lusa itu bersinar, dan alisnya bermekaran dengan bunga-bunga cerah. Qin Yichen tersenyum. Inilah kekuatan mereka. Jika ini masalahnya, jari pemusnahan besar. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, langit tampak terkoyak, dan bahkan awan merah ilahi di langit pun beriak. Di mata banyak pembangkit tenaga listrik, seekor naga seperti pilar naga, dan penindasan dan pembunuhan taring dan cakar yang mengacungkan datang. Pemaksaan yang mengerikan itu membuat banyak pembangkit tenaga listrik gemetar, tetapi kemudian seseorang mencibir, berpakaian seperti Tuhan, bermain iblis. Ilusi. Namun, pada saat berikutnya, saya melihat pembangkit tenaga itu dihancurkan oleh naga, dan seluruh tubuh langsung hancur menjadi bubuk, hanya menyisakan seberkas cahaya. Sebentar lagi, banyak pembangkit tenaga listrik yang masih diejek tiba-tiba berhenti. Seorang pembangkit tenaga listrik berkata, palsu. Itu semua palsu. Ilusi ini juga ilusi. Bang, mereka yang mempertanyakan sama-sama hancur menjadi bubuk. Qin Yichen berdiri di tempat yang sama, dengan mata bintang yang dingin dan tajam, dan bahkan bersinar seperti harimau dan macan tutul.
Dongman adalah musuhnya. Dan sekarang dia tidak perlu bersembunyi lagi. Membunuh. Banyak pembangkit tenaga listrik kemudian menyadari bahwa ini seperti pilar teknik naga abadi yang mengerikan, bukan ilusi. Itu bisa menghancurkan mimpi buruk mereka dalam satu gerakan. Yan Xiong menatap matanya dan tidak bisa menahan kelopak matanya berkedut. Bajingan tua ini punya lubang seperti itu. Sayangnya, berapa kali kamu bisa melakukan teknik abadi yang begitu kuat? Bang! Pilar naga kedua berada di bawahnya. Dan dari sudut pandang Xiong, Qin Yichan hanya ingin menjadi benar dan salah itu saja. Namun, ketika pilar naga ditekan, Yan Xiong mau tidak mau gemetar, sepasang sayap darah, dan dengan cepat terlipat, menopang pilar naga. Ini, apakah ini benar? Tanda seru. Wajah Xiong ngeri, dan rutinitas bajingan tua ini terlalu dalam. Sengaja menggunakan mata Chenlong untuk membuatnya berpikir itu salah. Namun, Qin Yichan menatap lampu pompa idiot itu dengan pandangan. Mengapa saya harus menggunakan halusinasi palsu? Ilusi memukul Anda baik-baik saja. Tuan muda bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membunuh Anda. Berapa lama Anda bisa bertahan? Ya. Qin Yichan membuang lengan bajunya, dan Xiong melihat pedang terbang terbungkus cahaya keemasan, yang sangat cepat, hanya menyisakan bayangan. Menurut ujung pedang, hati banyak pembangkit tenaga listrik seperti kertas yang ditusuk dalam sekejap. Cahaya pedang menyapu penonton dan mengangkat cahaya darah. Mulut Qin Yichan sedikit terangkat, dan dia mengangkat emas ilahi begitu lama, dan dia tidak mengecewakannya. Objek pemisah yang luar biasa. Mata Yan Xiong sedikit bergetar. Pedang terbang ini seperti memakai kertas dan membunuh orang seperti memotong sayuran. Saya tidak yakin apakah ini berarti menakutkan, dan adegan yang langsung dihilangkan. Apakah ini ilusi orang ini? Tapi pilar naga yang membuat sayap darahnya bergetar dengan jelas memberitahu Xiong. Ini, aku khawatir itu benar. Bajingan tua, saya ingin melihat. Dapatkah Anda membandingkan dengan beberapa ratus dari kami saja? Tiba-tiba, Xiong meraung. Sayap darah terpotong ke langit. Itu sebenarnya adalah jari pemusnah besar yang hancur. Dan kemudian cahaya darah terbang dari hatinya, bergegas menuju emas ilahi. Cahaya darah adalah panah. Di bawah panah merah berdarah, saya tidak tahu berapa banyak darah yang telah dikonsumsi, memicu langit yang keras, dan saat konfrontasi, emas ilahiku bahkan mundur. Xiong menatap matanya, mencibir, berapa banyak benda suci yang bisa kamu miliki? Dan saya telah mengunci napas Anda dan menghargai karya terakhir.